masih ada kesibukan nyanyi nggak? Masih, Terus keluar kota kan. gitu. Keluar kota, kalau keluar kota tuh sekarang lebih kayak lagi ada kebutuhan. Misalnya? Kebutuhan beli tas. Jadi banyak yang kalau di kampung aku kan banyak TKI yang pergi ke Arab, ke Taiwan, ke Hong Kong gitu-gitu kan. Akhirnya mereka pada nelpon tuh ke rumah gue, lama-lama emak gue jengah kali ya, matiin aja handphonenya, teleponnya. Ya ampun, ini lucu banget. Terus kan sekarang kan udah ada handphone juga kan gitu. Iya. Iya, jadi aku yang ngedonder bupatinya, suruh ada di aspal, suruh apa. Gitu. Terus ikut apa tuh? Pengasahan apa? Ikut lomba-lomba Agustusan. Aku tuh ya selalu juara lomba ngaji, lomba baca puisi, lomba nyanyi. Wow. Pokoknya semua lomba gue deh yang menang. Pokoknya harus gue gitu ya. Pokoknya Eke deh harus menang gitu. Terus habis itu ke Jakartanya gimana itu ceritanya? Dari Indramayu dulu, terus karena pengen jadi artis kan harus keluar dari Indramayu dong, karena kota kecil gitu. Sekolah SMP aja tuh nggak ada di desa gue, jadi kalau umpamanya anak-anak mau SMP tuh harus keluar, either di kabupatennya di Indramayu, atau pergi ke Cirebon atau pergi ke Bandung gitu-gitulah. Terus aku karena pengen jadi penyanyi, gue pergi ke Bandung. Dari Bandung cuman ikut-ikut festival lagi. Again kan aku bilang, gue bilang gini, gue tuh pengen jadi ini tahu, pengen jadi penyanyi lah, kalau festival-festival doang kapan gue ada di TV-nya. Jadi kayak dari kecil tuh, dari SD hayalannya tuh kalau dengerin zaman dulu kan, zaman gue ya, Iis Sugianto, Christine Panjaitan, lagu-lagunya Om Rinto gitu kan ya. Jebolannya ciptaan-ciptaannya Om Rinto. Gue tuh hayalannya tuh, nanti gue suatu saat nanti akan ada suara gue di radio ini gitu-gitu. Menghayal di belakang kebun sambil pakai celana dalam, pakai kaos dakwa itu masih kecil iya. Wow. Gitu, jadi dari kecil tuh gue hayalannya kalau lagi ngadem dulu sebelum sekolah madrasah. Dulu tuh gue sekolah 2 kali. Kalau pagi sekolah SD, sore madrasah. Kenapa begitu? Ya nggak tahu, bokap gue biar agamanya bener kali ya. Biar kuat kali ya. Makanya bisa ngaji tadi. Iya, makanya kalau aku begitu aku menerapkan ke anak aku, kan kalau sekarang mah udah banyak sekolah Islami gitu kan. Jadi aku ya sekolahnya anak-anak dari TK sampai SMP sekolahnya Islam. Harus tuh ya. Jadi Devano walaupun gitu-gitu dia bisa jadi imam yang baik. Iya maksudnya kan kalau orang kan pikirnya kan Devano tuh gini. Bahkan ada yang bilang Devano murtad. Astagfirullahaladzim. Jangan dong. Iya kan ada kan beritanya kan. Gitu ya? Sampai gue ketawa aja. Apa sih ini orang. Lu boleh cek, boleh diadu sama lu yang ngomong murtad, bacaannya, tajwidnya, apanya. Devano lebih bagus. Waduh. Ini pembela anak sejati ya? Iya dong. Harus. Aduh, ini menginspirasi loh. Terus habis itu ke Jakarta. Akhirnya? Ke Jakarta ya udah ikut lomba-lomba apa, tapi lombanya tuh di TVRI zaman udah dulu. Di TV nih. Udah di TV. Ternyata begitu udah lomba zaman dulu tes wajah baru, disuruhnya waktu itu yang lagi naik tuh dangdut. Oh makanya di situ maksudnya terus nyanyi dangdut, kata gue, ya kok dangdut sih gitu kan. Jadi kalau sempet ada iyalah gitu kalau ya? zaman dulu kan soalnya dangdut tuh Nora apalah gitu-gitu kan. Terus kata kakak gue, jadi aku tuh ikut kakak. Terus kata kakak aku gini, udahlah Dek, mau aja, kesempatan gak datang 2 kali gitu. Siapa tahu nanti album ke-1, kedua nanti orang mulai tahu nama kamu gitu. Gampang kok dangdut, kayak kamu lagi ngaji dikiroin. Iya. Gitu kan, iya kan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan hampir mirip kayak kalau kita cengkok-cengkok dangdut. Oke. Album pertama musiknya doang yang dangdut. Gue nyanyinya masih yang dikit-dikit aja gitu. Tapi kan belajar kalau udah habis rekaman didengerin, oke, kurang begini, lama-lama ya tenggorokan gue keriting. Iya. Akhirnya jago. Ya harusnya bisa lah. Terjunlah di dunia dangdut. Album kedua udah menjadi penyanyi dangdut terlaris. Keren. Tahun berapa tuh? Tahun 90. Ih, keren banget. Belum ada lahir loh. Belum. Kalau di sini belum ada yang lahir di sana. Ini udah, kebetulan semua Gen Z ya yang ada di sini ya. Jadi lu juga kayak belum lahir deh. Udah.
Maunya sih belum ya. Jadi tuh aku udah album kedua itu udah mengalahkan Itje Trisnawati pada zaman itu. Jadi udah 1 juta kopi itunya, terus dapat HDX Award apalah segala macam, dapat hadiah mobil, dapat hadiah rumah dari produser. Kalau zaman dulu gitu. Zaman sekarang kenapa produser pelit ya? Gak ada hadiah rumah lagi ya. Iya, kalau zaman dulu tuh kalau value-nya beda teh rumah iya, sekarang ya. ya. Tapi nggak juga lah ya. Jadi gue tuh SMA tuh gue udah punya rumah, udah punya mobil, udah nyekolahin adik-adik, nyekolahin kakak. Gitu. Keren banget. Alhamdulillah. Terus akhirnya terjunlah di situ sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti itu namanya kayaknya afirmasi yang kuat ya teh ya. Alhamdulillah. Waktu kecil kan pengennya pokoknya ada di TV. Ada tapi emang kita tuh harus gitu loh. Tapi harus sadar diri juga. Maksudnya sadar kualitas ya. Lu jangan pengen jadi artis, kebisaan lu gak ada. Jadi cuma harus mau viral tapi bakat juga iya diperhatikan. Iya dong. Karena gini, kalau orang nggak bakat, ya nggak usah mention nama lah ya. Lu mau jangan. Jadi gini, lu mau belajar sampai kemanapun, kayak ya gitu aja, gitu. Nggak bisa, jadi harus tahu bakat kita tuh di mana. Oke, ternyata gue punya bakat nih, gue asah nih, gue coba nih gitu. Kan zaman sekarang mah udah kayak udah canggih ya. Makanya gue kalau jadi juri di Talent Search tuh gue bilang gini, lu datang ke sini, lu gak punya kemampuan, lu pede banget. Gitu. Karena kan kalau kita kalau kayak gue nih ya, yang ya, gue tuh udah jadi juri dari tahun berapa ya? Dari zamannya Kondang In. Jadi gue orang baru, dia udah bisa nyanyi apa enggak tuh gue udah tahu nih. Udah kelihatan ya, udah tahu nih cara gimana. Ada orang yang terlalu excited, terlalu pede banget, ada yang begana begini, itu gue udah tahu. Apa ada anak yang sebenarnya punya kemampuan tapi karena keadaan nggak ada insecure gitu kan, itu juga banyak. Jadi harus diyakinkan gitu. Yaitu tadi kalau kita fokus, kita bisa, tapi kita harus sadar diri dulu. Lu punya kemampuan pun lu harus belajar. Even sekarang aku nih belajar terus. Masih belajar. Jadi kalau anak-anak latihan, anak-anak udah kelar latihan, udah nih, ayo gue latihan gitu. Iya. That's why ya suara alhamdulillah masih ini. Tetap terjaga. Karena memang harus ada trainingnya terus ya kalau penyanyi itu ya. Harus biar rongganya kebuka, biar rongganya kejaga. Terus. Iya, iyalah. Apalagi aku yang punya acara daily. Sometimes kan ujuk-ujuk yang nyanyi lagu ini, lagu itu. Gue makan orangnya yang iya-iya aja ya. Jadi karena aku berpikir gini, aku tuh kan kenal di industri ini tuh kan udah berapa puluh tahun. Jadi aku tahu yang namanya anak-anak kreatif. Lu kan ya menyiapkan bagaimana ada bintang tamu searching gini, ternyata bintang tamunya nggak mau. Ternyata artisnya nggak mau, kesian banget kan kreativitas lu nggak kepake gitu kan, nggak dipakai akhirnya. Karena aku punya anak-anak angkat yang anak-anak TV juga, aku tahu bagaimana dia sampai tengah malam masih searching gitu. Jadi aku selalu menghargai usahanya anak-anak nih teman-teman gitu. Jadi Mah, aku selalu datang tuh sebelum acara berapa jam sebelumnya. Oke, apa yang harus aku lakuin? Ya udah aku menghargai mereka, tapi aku kadang komplainnya ke mereka kadang suka gini. Harusnya kan lu juga tahu bagaimana kemampuan gue sampai di mana, jangan sampai nanti juga gue kayak dipermalukan, kayak Ramadan Tiba itu kan sebenarnya kan yang daily, yang gini lagi dandan, Mah nyanyi Ramadan Tiba, lagunya kayak apa tuh? Kata gue gitu. Kata gue paling enggak tuh berapa hari sebelumnya atau malam lah, jadi gue di jalan tuh bisa ngedengerin ya, iya kan? Tapi ya kadang kebaikan kita tuh ya udahlah ya resiko gitu. Kadang-kadang gue ya udahlah bodo amat kayak baju aja umpamanya gitu. Gue suka ngomong sama anak wardrobe tuh, paling gak lu tahu ya taste gue, style gue tuh seperti apa. Please deh penyanyi jazz jangan terlalu dangdut banget gitu. Seperti ini kan tuluknya. Jadi taste aku tuh nggak yang tiba-tiba di sini kembang, di sini pot, di sini enggak gitu. Iya kan, say. Ada gitu. rendah polkadot ya. Iya, gitu kan. Jadi kan memang, sorry, zaman dulu tuh orang berpikir penyanyi dangdut Nora itu karena begitu. Kalau zaman sekarang kadang-kadang zaman sekarang penyanyi pop yang kayak penyanyi dangdut, sumpah deh.
Balik lagi ke taste ya. Iya, jadi kan kadang makanya kita tuh kayak harus punya taste. Kalau lu nggak taste lu jelek, lu pakai stylist gitu. Iya kan? Ya, pokoknya harus upgrade, jadinya upgrade Iya, diri. paling nggak tuh kalau zaman sekarang lu lihat deh, lu jangan cuman kepoin urusan gosip, ya kan? Harus ilmu juga ya. Di handphone lu tuh banyak hal di situ gitu kan. Ya ada kan? ide, ada rambut, ada kayak kalau bajunya gini rambutnya diapain ya? Ada yang namanya Pinterest, ya kan? Iya aplikasi kan? banyak ya. Aplikasi banyak, iya, kayak gue di endorse itu ya, Nek. Aduh. Tapi ini ide yang bagus sih. Jadi kalau buat Lovely People semua nih yang penasaran gimana sih emangnya untuk tetap upgrade dirinya, ya ini tadi belajar terus menerus sampai nggak sekarang. boleh, never ending. Belajar tuh sampai jadi orang tua tuh gitu loh. Aku tuh belajar kalau kalian gitu mau jadi orang tua, belajar jadi orang tua tuh seperti apa. Belajar dari kejadian-kejadian, belajar dari hal-hal yang viral itu. Oke, ternyata ini ambil hikmahnya, ambil yang baik. Betul. Gitu. Sebab akibat itu ada gitu. Dan itu jangan sampai kejadian di keluarga lu ya, lu harus ngapain gitu-gitu loh. Harus dipikirkan antisipasinya gitu ya. Jadi jangan cuma menyebarkan beritanya aja, tapi ambil ilmu atau hikmah dari situnya ya. Gitu loh guys. Ini seru banget ya, ngobrol sama Thais sih gak kerasa loh waktunya loh. Thais, tapi ini ada satu pertanyaan. Ini mereka juga nih, para kreatif nih yang mengumpulkan pertanyaan ini. Kalau ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dalam hidupnya Thais, ada atau tidak dan apa? Gak ada, gue tuh selalu orang yang selalu bersyukur. Karena aku bilang sama anak-anak gini, gak boleh ada rasa iri sama pencapaian orang. Harus disyukuri berapapun yang Allah kasih buat kita. Jangan lupa after sholat selalu jangan meminta terus, bilang terima kasih sama Allah. Makasih ya Allah atas rezeki yang sudah dikasih, terima kasih sudah memberikan nafas aja tuh kita harus berterima kasih, aku bilang gitu. Jadi sama kalau doa tuh harus detail. Jadi aku bilang aku nggak pernah menyesali kehidupan, even itu dulu pernah gagal dalam apa, ya itu jadi pembelajaran gitu, dan itu sejarah nggak boleh dilupain juga. Justru kita belajar dari kegagalan. Kalau cerita hidup gue mah ya, yang lu nggak cukup 3 bulan, sumpah deh. Bagaimana aku harus menjadi dari yang seperti sekarang, bagaimana aku kabur dari rumah, banyak banget. Tapi akhirnya kegagalan itu hal-hal yang sungguh yang kayak berdarah-darah itu yang menguatkan kita. That's why kalau aku bilang anak-anak sekarang tuh ya kayak mentalnya tuh cepet banget kena gitu. Aku bilang anak-anak sekarang tuh lemah. Beda kayak anak dulu. Bener deh. Gini, aduh mental gue kena. Gitu doang. Gitu. Karena apa, hidupnya tuh kayak sama handphone. Aku selalu bilang sama anak-anak. Kalau lagi ngumpul gitu ya, gadgetnya lepas. Itu kita lagi ngomong interaksi face to face, interaksi. Jadi lu ngerti apa maunya orang. Jangan lu ngomong sama handphone, lu ngomong satu arah gitu, nggak bisa. Mau sekolah setinggi apapun kalau lu nggak bisa komunikasi sama orang, nggak bisa compromise, ya kan kita kan harus berkompromi ya saya. Ada gue punya ponakan pinternya Masya Allah. Tapi dia kayak yang idealis banget. Aku sekarang tuh pelan-pelan kalau ketemu sama dia aku kasih tahu. Kasih taunya tidak yang kamu harus gini-gini. Aku bilang hidup itu kadang tidak sesuai sama apa maunya kita. Jadi kita harus kompromi. Apalagi kita masih kerja sama orang. Kita polisinya company kita harus ikutin. Iya kan? Even mama pun aku bilang ya aku harus ikutin. Sometimes jangan ngerasa udah mentang-mentang artis besar gue bodo amat gue harus jadi bintang, orang harus ikut. Enggak juga. Ya kalau umur lu mau dikit ya, umur lu mau pendek di situ ya lakuin aja gitu. Tapi kalau umur lu mau panjang ya harus berkompromi sama semua, sama lingkungan, sama keadaan gitu. Benar. Wow. Memang kalau misalnya ngomongin soal hidup kan banyak ya. Ya tergantung lu mau hidupnya mau di mana gitu. Kalau memang harus tetap berusaha untuk ya itu tadi ya, selalu mencoba, selalu memperbaiki diri gitu. Belajar intinya. Jangan cepat patah semangat. Iya anak-anak sekarang tuh. Ya, harus lebih tough. Harus lebih tough. Karena cobaan selalu ada ya. Ada, semua lini tuh ada cobaan ya. Satu dong, saya mau nanya soal ini Thais ini kelihatan banget kalau lagi di interview atau di media-media.
itu kalau misalnya ada netizen lah misalnya gitu yang ngomong hal-hal negatif gitu kan. Tapi nanggepinnya tuh enak banget gitu. Kayaknya santai banget gitu. Dan gak semua orang bisa begitu loh. Kadang suka terpicu emosinya. Iya, nggak gitu, usah. kesulut gitu. Lu ngapain ngomong sama hantu? Iya kan? Anggap aja hantu. Sekarang gini, lu nggak tahu bagaimana kehidupan aku gitu. Kayak lu yang 24 jam ada di hidup gue, kayak lu kayak ada di kolong meja rumah gue gitu ya kan. Jadi aku selalu bilang gini, orang yang tahu kita adalah orang yang mengenal kita secara personal. Nih, jangan cuma dari TV. That's why padahal aku tuh selalu bilang cuman ya gitu, ada orang yang dablek banyak ya. Padahal aku tuh selalu bilang gini, lu kalau lagi nonton TV, lu jangan menilai orang yang di dalam TV. Gitu, karena itu ada skrip, ada skenario, nikmatin aja show-nya. Kayak kita lagi nonton TV kan, lagi nonton drama, nonton film gitu, kesel banget gitu. Ini orang ya begini-gini, ya itu kan karena alur ceritanya, acting. Tapi lu jangan menjudge orangnya, si aktornya, si artisnya, karena itu palsu saya. Yang asli itu adalah yang gini, yang ya lu kalau datang ke rumah gue, Isdahlia itu apa, bisa jadi mbak, tiba-tiba nyapu, tiba-tiba ngepel. Seperti tadi sebelum kesini nyapu dulu ya. Iya, masih keringetan ya itu. Jadi memang ya yang penting anggapnya yang real aja ya. Yang real. Makanya hidup itu harus bersosialisasi. Jangan lu sosialisasinya sama gadget, itu salah banget. Makanya aku selalu santai ngadepin itu. Aku pikir gue berhadapan sama hantu, komunikasinya satu arah susah lah, ya kan? Bener, gitu. Iya, itu mungkin bisa jadi masukan nih buat lovely people semuanya. Ada pesan-pesan atau ada apa nih? Kedepannya rencana apa yang pengen dilakuin sama Teh Iis? Gak ada, aku sih selalu doanya gini, aku sudah bersyukur sama yang udah Allah kasih. Aku cuman pengennya mudah-mudahan kalau umpamanya umur aku udah gak ada, aku pengennya anak-anak aku menjadi melo tuh kalau aduh. menjadi orang yang bisa berguna. Amin. Menjadi orang yang mandiri gitu. Yang kaya raya, amin, supaya bisa membantu saudara-saudaranya, bisa membantu orang sekitarnya, terus ya udah gitu aja. Tapi kalau bisa dikasih umur panjang, aku pengennya bisa melihat mereka sukses dulu, punya anak-anak, punya. Jadi aku pengen ngurus cucu dari anak aku gitu kan, jangan ngurusin cucu anak-anak angkat aku doang. Aku kadang suka mikir, gue sekarang masih kuat nih ngurusin cucu-cucu angkat, jangan sampai kita udah encok ya Pak, kita baru ya kan, kalau sekarang kan kita masih kuat ngegendong anak-anak di mall, sepanjang mall gitu kan. Ya. Itu aja sih doanya. Semoga tercapai semuanya, amin. Makin banyak berkah juga. Amin. Thank you so much. Sama-sama. Udah hadir di sini. Sama-sama. Semoga bisa kesini lagi nanti kapan-kapan ya. Jangan dengan pembahasan yang lain ya. Jangan bikin nangis lagi jangan. Thank you semuanya. Sama-sama. Semoga menginspirasi ya. Sampai ketemu lagi lovely people.